Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam seperti yang kita jalani biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya Oktan Nurul Ilahi dengan NIM 1512000027 ingin mempresentasikan makalah yaitunya dengan judul Akhlak Terhadap Orang Tua, Birrul Walidain. Pengertian akhlak terhadap orang tua. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melakukan pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah bapak, ibu, baik itu dari keturunan nasab atau susuan, baik keduanya orang muslim ataupun kafir. Termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Menurut Ad-Durjani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Imam Syafi'i, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti, albir, adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya dan mentaati keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membentaknya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku mendatangiku, sedangkan ia seorang wanita musyrik di zaman Rasulullah. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah dengan mengatakan, ibuku mendatangiku dan dia menginginkan aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung persaudaraan dengan ibuku? Beliau bersabda, ya, sambunglah ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kutipan hadis di atas, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ibu adalah seseorang yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, dan tak ada seorang pun yang memungkiri akan begitu besarnya jasa-jasa ibu dalam hidup manusia. Berbakti kepada orang tua menurut pendekatan rasional. Karena semenjak awal bulan kehamilan dan menjelang kelahiran, kita dijaga keselamatan kita dengan taruhan nyawa, belayan kasih sayang, memanjakan kita, dan doanya selalu menyertai kita. Dan karena itulah Allah mewasiatkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada ibu kita.
dan ibu kita merawat jasmani dan rohani kita sejak kecil secara langsung, maka bapak pun juga merawat kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan menyekolahkan kita di samping usaha ibu. Coba bandingkan, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu saja yang dapat mengatasinya. Tapi sebaliknya, banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali karena demikian inilah maka penghargaan kepada ibunya. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, ada cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup, yaitunya mentaati dalam hal yang ma'ruf, mengikuti kemauan keduanya selama tidak bermaksud kepada Allah, berinfak kepada keduanya jika keduanya membutuhkannya, tidak menghina keduanya, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, dan masih banyak hal lainnya. Juga pun yang kedua, yaitunya cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, yaitunya dengan merawat jenazahnya, dengan memandikan, mensalatkan, dan menguburkannya, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya, atau menepati janji kedua ibu bapa. Pahala bagi berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu ada pahala dunia, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, dikabulkan doanya, anak cucunya akan berbakti kepadanya, dicintai keluarganya dan tetangganya. Pahala di akhirat, yaitu berbakti adalah salah satu penyebab utama masuk surga, dimasukkan surga dengan orang yang pertama kali dimasukkan surga, dan juga sebagai penebus dosa. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.